Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kami mau ajak semua jemaat untuk kita datang menyembah dan memuji Tuhan dengan antusias, dengan semangat. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun, tapi pagi hari ini kita tetap mau melihat dan bersorak-sorai untuk kebaikan dan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Come on. Yeay. Woo. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita serukan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Clap your hand, come on. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Oh, oh. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Come on, clap your hands. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa. Satu-satunya Engkau Tuhan, satu-satunya kalahkan maut. One, two, come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Ya, thank you God. Engkau Allah yang memberi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadi alasan Tuhan untuk kami tetap bersyukur dalam hidup kami Tuhan. Sebab hanya dalam Engkau ada kemenangan kami Tuhan. Thank you God. Thank you Lord. Woo. Yeah. Yes God. Come on, serukan. Param pam 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 pam. Oh oh. Param pam 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 pam. Thank you God. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh oh, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan Tuhan.
memberikan pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Yes. Engkau perlindungan kami. Engkau kekuatan kami. You are a good Father God. Thank you. Thank you God. Pagi ini kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Thank you God. Oh, I've heard thousand stories of what they think you're like, but I've heard tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we are searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways to us. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways to us. It's love undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're the good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways to see you're perfect. And you're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways to us. Yeah. We sing God, you're perfect all in your ways. You are a good Father. You're awesome God. So we worship
We worship you, God. Thank you, Lord. You are perfect in all of your ways. You are awesome, God. We worship your holy name. Oh, thank you, God. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. You are perfect. You are a good, good Father. You're a good, good Father. So you are. So you are. So you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. Come on, sing out. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. One more, come on. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. You're perfect. It's who I am. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. Come on, sing out. You are perfect, Lord. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Bahwa Engkau sempurna, Tuhan, dalam setiap jalanmu. Janjimu yang membuat kami hidup sampai hari ini, Tuhan. Terima kasih. Kami mau memandang, kami mau melihat kepada Engkau. Kami mau berlari, Tuhan, menghampiri Engkau. Berlari, Tuhan, ke dalam pelukan-Mu. Karena Engkau Bapa. Engkau Bapa yang menerima kami, Tuhan. Thank you. Thank you so much, Lord. Thank you. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, calling to grace. I'm hard with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. You saw my condition
plan from the start. Your Son for redemption, the price for my heart. I don't have a context for that kind of life. I don't understand, I don't comprehend. All I know is need you. I run to the Father, fall into grace. I'm happy the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, again and again and again and again. My heart is enough inside, long before my first breath, running into your arms, it's running to life from death. I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pull me in. I know I need you now. My heart is inside, not into God and grace, running into your arms, running from life, from death. I can't resist, feel in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pull me in. I know that I need you now. I run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My soul needs a surgeon, I need a friend. So I run to the Father again and again. I run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again. Yes, God. Oh, oh, again and again and again and again. Oh, 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 again and again and again and again. Again and again, running to your arms. Again and again, we fall into your grace. We fall into your grace. We're running into your arms, oh Lord. Again and again, again and again. Oh, my heart, come on, sing out. My heart has been in your sight long before my first breath, running into your arms, is running to life from death. I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, pull me in. Come on, sing out one more. My heart in your side. My heart has been in your sight long before my first breath, running into your arms is running to life from death. I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling
One more sing out. I run to the Father, and fall into grace, and die with the hiding, no reason to wait. My heart found a surgeon, soul found a friend, so I run to the Father again and again and again and again. Oh, again and again and again and again. Oh, oh, again and again and again and again. Thank you, God. Thank you, Lord. We're running to you. We're running to your arms again and again, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you. Amen. Bapa, Engkau yang selalu membuka tangan-Mu supaya kami berlari masuk di dalam pelukan-Mu. Kasih-Mu yang sedalam lautan, anugerah-Mu yang tidak bertepi, Engkau sudah curahkan di dalam hidup kami. Pada waktu Engkau memanggil masing-masing dari kami dengan nama kami, keluar dari hidup kami yang sia-sia, masuk di dalam indahnya rancangan-Mu. Tuhan, inilah kami pada hari ini, yang masih sedang berjalan di dunia ini, dengan harta di dalam diri kami, harta sorgawi itu. Tetapi ini diri kami yang masih tinggal di dalam bejana tanah liat ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk setiap hari mencari Engkau dengan hati kami, dengan hasrat kami, dengan pikiran kami, dengan kehendak kemauan kami, mencari Engkau. Karena janji-Mu itu bahwa Engkau akan mendapatkan kami setiap waktu. Hidup tinggal penuh di dalam anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara melihat ya, ini dekor di penghujung tahun. Saya yakin ini mengingatkan kita semua bahwa memang kita sudah mendekati penghujung tahun. Ya, tanpa kita sadari, entah kita menghitung atau tidak, disinilah kita saat ini. Tinggal tersisa kurang lebih 2,5 minggu, ya. Dengan lewatnya hari Minggu ini, kita hanya punya tinggal 2 hari Minggu lagi, dan tahun ini habis. Dan bagaimana kesan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita mengevaluasi tahun ini? Ya, ini tahun yang penuh dengan turbulensi. Ya, saya pernah pakai istilah itu. Artinya ini adalah keadaan yang terganggu karena perubahan yang tidak dapat kita prediksi, apalagi kita kontrol. Kita hanya menempuh kurang lebih 2 bulan pertama, ya mungkin 2,5 bulan kalau ditarik paling panjang. Kita merasa semuanya baik-baik saja. Tapi masuk bulan Maret, kalau nggak salah pertengahan, jujur kita semua sudah harus tiarap, ya seolah-olah. Tapi ingat saudara, ini yang kita lihat. Tapi Tuhan tidak berhenti. Ya, mari kita pegang itu. Kita tidak mengerti. Kita tidak bisa mencerna, bisa jadi. Kita bahkan tidak bisa menjelaskan. Tapi Tuhan selalu ada. Ya. Nah, jadi
ini waktu yang tepat. Kalau tahun ini mau habis, kita lihat ke belakang, mungkin banyak pertanyaan. Saudara tambahkan satu pertanyaan ini. Apa yang kita cari? Ya. Kalau Tuhan tunjukkan segala keadaan di sekeliling kita seperti ini, dan sempat itu masuk mempengaruhi hidup kita, tanyakan saudara, apa yang kita cari? Supaya waktu kita memandang kembali ke depan, kalau Tuhan masih memberikan kita hidup, langkah kita itu semakin dekat, semakin mantap boleh dibilang. Tidak peduli apa yang terjadi di sekeliling kita. Nah, saya akan ajak kita semua belajar dari Perjanjian Lama, dari kitab Amos. Mari kita buka di kitab Amos pasal ke-5. Saya akan bacakan dari ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara, sebelum teks yang kita baca, kalau kita lihat di ayat 1-nya sampai ayat ketiga, itu adalah penghakiman Tuhan bagi Israel. Satu keputusan yang akan segera jatuh bagi Israel. Yang saya maksud dengan Israel, ini adalah kerajaan utara. Karena pada zaman ini, pada zaman Raja Yerobeam II, di Israel Utara, di selatan ada saudaranya yaitu kerajaan Yehuda. Ya, jadi ini keadaan kurang lebih sudah 12 raja di Israel sendiri yang membuat mereka terpisah dari selatan. Ya, di selatan sisa Yehuda dan Benyamin. Nah, jadi di Israel Utara kepada siapa nabi menyerukan firman Tuhan, ini dipimpin oleh Raja Yerobeam II. Ya, kalau kita ingat moyangnya yang pertama kali memerintah di kerajaan Israel Utara, itu namanya juga Yerobeam. Yerobeam I. Ya, jadi selang kurang lebih kalau tidak salah 12 raja, akhirnya sampai ke raja yang saat itu zaman Nabi Amos namanya Yerobeam juga, ya, pakai kata dua jadinya. Nah, saudara, mari kita kembali pertanyakan, ya, pertanyaan yang hakiki tadi. Apakah yang dicari oleh manusia? Ya, Tuhan memperlihatkan kita hidup seperti ini. Tapi coba kita jujur evaluasi, masuk ke kedalaman hati kita. Apa yang sesungguhnya kita cari di dalam hidup ini, saudara? Ya. Saudara, dalam keadaan normal, kita bisa katakan memang kita semua orang yang setelan hidupnya itu selalu mencari. Ya, kalau dibilang moda, ya modanya itu selalu seeking, searching, ya doing something boleh dibilang. Kalau kita semua sebagai seorang pekerja, jelas kita mencari nafkah. Ya, itu yang real maksud saya, yang fakta, yang lahiriah. Kalau dia seorang pedagang, dia cari untung. Kalau dia seorang pengusaha, seorang entrepreneur, dia mencari peluang. Ya, jadi selalu mencari. Dan bisa jadi beberapa dari saudara yang masih single, yang masih jomblo, saudara cari pasangan. Ya, jadi ada satu moda yang membuat manusia itu bergerak, bekerja dan mencari. Apakah pencarian kita selalu berhasil, saudara? Ya. Tentu saja tidak selalu berhasil. Tidak semua yang kita inginkan, kita rancang dan kita kejar, lalu kita dapatkan. Tetapi apapun yang terjadi, hidup terus berjalan, dan tahukah saudara, pada waktunya hari Tuhan itu akan datang. Ya, sama seperti Israel Utara ini. Saudara, kalau kita lihat keadaan mereka pada waktu itu, kontras ya, cukup berbeda dengan keadaan kita sekarang.
Karena pada waktu itu ekonomi mereka baik. Boleh dibilang ini setelah zaman Salomo, inilah zaman di mana kerajaan Israel Utara itu jaya secara ekonomi. Ya, berbagai faktor. Salah satunya adalah mereka punya peluang untuk memperluas tapal batas mereka di utara. Entah bagaimana, akhirnya itu menciptakan peluang perdagangan yang lebih luas. Sehingga muncul strata kaum pedagang ya di Israel Utara itu. Sukses dengan gaya hidup tersendiri. Bahkan dilukiskan di pasal keempat, ya istri-istri mereka ya itu sampai menempuh satu cara hidup yang akhirnya dikecam oleh Nabi. Ya, pada waktu bicara mengenai lembu besan yang ada di Gunung Samaria, ya itu bicara mengenai strata orang-orang yang sukses ini. Ya, tapi cara hidup mereka sangat salah. Dikatakan mereka memeras orang yang lemah, mereka menginjak orang miskin. Jadi rupanya di samping strata yang muncul karena perdagangan yang sukses, orang-orang berhasil, kaum pedagang, masih tetap ada kaum yang miskin. Dan ini ditindas oleh mereka. Jadi ini salah satu hal, salah satu unsur yang diserukan oleh Nabi, dikecam oleh Nabi. Kemudian apa lagi? Secara lahiriah mereka punya ibadah. Ya. Tapi di pasal keempat dikatakan ibadah mereka itu jahat di mata Tuhan. Mereka punya bentuk. Ya, tapi Nabi mengatakan itu jahat, ibadahmu itu jahat. Itulah sebabnya akhirnya penghakiman Tuhan jatuh. Hanya tinggal menunggu waktu. Ya, pada waktu dikatakan rebah-rebah tidak akan bangkit lagi. Ya, di ayat kedua itu adalah penghakiman Tuhan. Jadi ini hal-hal yang sangat salah, saudara. Bagaimana kita mengevaluasi hidup kita? Walaupun keadaan kita berbeda dengan mereka, tapi tetap satu pertanyaan. Apapun keadaan kita, apa yang kita cari? Ya, jadi mari kita belajar, saudara. Kita lihat di ayat keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, mengapa Amos menyuruh mereka mencari Tuhan? Kalau itu berbunyi bagi kita saat ini, sama saudara. Kita diperintahkan untuk terus mencari Tuhan. Mengapa? Apakah Tuhannya hilang? Tentu saja tidak. Ya, kita disuruh mencari Tuhan. Mereka orang Israel itu disuruh mencari Tuhan karena Tuhan tidak ada di dalam hati mereka. Ya, itu masalahnya. Jadi dengan kata lain, yang ada di dalam hati mereka itu bukan Tuhan. Ya, lalu apa pertanyaannya? Saudara, kata cari, ya bahasa aslinya daras. Ini artinya peduli, ya kalau diuraikan ya di dalam kamus. Kata mencari artinya peduli, bertanya, berkonsultasi, mencari, meminta, mempelajari, menyelidiki, memeriksa. Ya, itu kalau mau diuraikan supaya kita dapat nuansanya. Jadi maksudnya apa sebenarnya? Maksudnya adalah segenap passion, hasrat, pikiran, konsentrasi, fokus, keinginan, impian diarahkan pada sesuatu. Dengan kata lain, hidup yang mengarah pada sesuatu. Itu berarti hidup kita mencari pada sesuatu itu. Ya. Jadi seperti saya katakan, kita selalu punya settingan boleh dibilang dalam hidup ini. Satu moda, satu setelan. Nah, setelan kita apa, saudara? Apa yang kita cari? Saudara, kalau kita bercermin, karena namanya sama, Raja Yerobeam II, mari kita lihat pencetusnya pertama kali yang namanya Yerobeam I. Dia adalah orang yang berhadapan secara head to head dengan anaknya Salomo, yang namanya Rehabeam. Pada waktu kerajaan masih utuh. Yerobeam, moyangnya Yerobeam II ini adalah kepala kaum pekerja. Jadi kita tahu Salomo suka sekali membangun proyek-proyek istana, bangunan, kuil yang tidak pernah berhenti. Sehingga dalam undang-undang mereka ditetapkan ada satu sistem di mana rakyat itu menjadi pekerja. Ya, atau menjadi orang rodi mungkin istilahnya.
Ya wajib, karena wajib. Dan kepala dari angkatan kerja yang besar ini orang muda yang namanya Yerobeam. Nah, lalu ini karena rencana Tuhan, ya bersinggungan ini. Ini efek dari apa yang dilakukan oleh Salomo sebenarnya. Yang berubah hatinya menjadi tidak setia. Jadi Tuhan merobek kerajaan itu menjadi dua. Dan Tuhan entah bagaimana menetapkan kepala Rodi, kepala pekerja yang namanya Yerobeam ini untuk memegang 10 suku di utara, menjadi kerajaan Israel Utara. Dan sisa 2 suku itu Tuhan berikan kepada anaknya Salomo. Jadi kita lihat ini orang yang tidak punya asal usul sebagai golongan raja. Ya, saudara, memang kalau kita lihat daftar raja-raja di utara itu, ya, ini seringkali berganti. Kalau di selatan, kita masih melihat satu konsistensi. Waktu raja itu berganti, raja itu turun, ya selalu keturunannya. Ya, garis keturunan itu selalu nyambung. Karena memang itu rencana Tuhan, saudara. Karena dari garis inilah akhirnya sampai kepada Yusuf. Ya, akhirnya sampai kepada Yesus. Tapi di utara ini sering terjadi kudeta, boleh dibilang. Pembunuhan, perebutan kekuasaan. Jadi ini kacau. Nah, saya ingin kita masuk ke dalam benihnya. Ya, mengapa kita mundur begitu jauh sampai 12 raja? Karena saya ingin kita tahu awal benihnya. Pada waktu Yerobeam kepala Rodi, orang muda ini menerima ini kerajaan. Ini seperti apa ya? Seperti durian runtuh, boleh dibilang. Memang dia punya ambisi berkuasa, dia punya leadership. Ya, tapi durian itu runtuh, tiba-tiba Tuhan berikan ini kerajaan. Jadi saudara, dia memandangnya dengan cara yang berbeda dari Tuhan memandang. Dia pikir ini satu power yang dia harus selalu jaga. Jadi pada waktu dia melihat rakyatnya di utara itu masih sering berziarah ke Yerusalem, di selatan, di Yehuda, dia resah. Dia khawatir powernya akan hilang. Nanti rakyat akhirnya semua berkiblat ke selatan kepada keturunannya Salomo. Takut dia. Jadi yang dia lakukan, dia cegah. Ya, di battle itu dia dirikan, dan satunya di satu kota, ya kalau nggak salah di Dan. Jadi 2 kota ini dia tempatkan patung anak lembu emas. Dan katakanlah, kamu sembah ini saja, jangan pergi ke Yerusalem. Ya, dosa yang mencelakakan seluruh bangsa. Dan Tuhan bersabar, terus bersabar sampai akhirnya 19 raja habis. Dan Tuhan buang mereka ke Asyur dan tidak pernah kembali. Tapi saudara lihat, kalau daftarnya 19, setiap raja Tuhan selalu mengutus nabinya untuk menyerukan pertobatan. Termasuk Nabi Amos di zaman Yerobeam II. Ya. Jadi itu yang mereka cari, saudara. Mereka makmur, mereka jaya secara ekonomi, mereka hidupnya enak, mereka hidup seenaknya. Nah, mari kita terus di ayat kelima. Jadi setelah Tuhan memberikan perintah imperatif untuk cari Tuhan kepada bangsa yang degil, Tuhan lalu memberikan larangan. Ya, jangan kamu mencari battle, jangan pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Beersheba. Ya, Tuhan menyebut 3 tempat. Jadi seperti saya katakan tadi di battle. Saudara, kalau kita lihat riwayat dari 3 tempat ini, sebenarnya ini 3 tempat yang bersejarah, yang baik, yang indah. Battle, saudara ingat zaman Yakub berarti. Pada waktu dia lari, dia takut diancam oleh kakaknya, dia kan kabur. Ya, sebagai anak rumahan ini pertama kalinya dia keluar dari rumah. Lalu dia sampai di tempat itu. Dia mengambil sebuah batu dijadikan bantal. Lalu dia bermimpi kan, saudara ingat. Jadi pada waktu dia bangun, dia bilang alangkah dahsyatnya tempat ini. Hatinya dipenuhi oleh perasaan dahsyat. Ya, ini adalah pintu gerbang sorga. Karena dia melihat ada satu tangga dan malaikat Tuhan turun naik. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Bethel. Artinya rumah Tuhan. Tapi ironis saudara, di sini Tuhan katakan jangan pergi ke Bethel. Karena kejadian itu tadi. Dirusak oleh manusia yang namanya Yerobeam itu. Dengan cara dibangun berhala patung lembu emas. Untuk membelokkan orang, membelokkan hati umat Tuhan kepada berhala. Lalu kenapa Gilgal juga jangan?
Ini juga tempat yang awalnya indah. Gilgal adalah tempat di mana generasi baru di zaman Yosua, sesudah mereka menyeberang sungai Yordan, di Gilgal itulah angkatan yang baru ini disunat secara massal. Artinya celah rohani mereka semua ditanggalkan, dibuang. Karena mereka ingin menyongsong satu masa depan yang baru. Mereka harus berjuang masuk di dalam tanah Kanaan. Jadi arti rohaninya begitu indah. Celah rohani itu ditanggalkan, dipotong, dibuang. Tapi kembali Tuhan bilang, jangan. Karena apa? Karena di Gilgal juga sama. Jadi kalau lebih spesifik, di Gilgal itulah terjadi sinkretisme atau percampuran antara ibadah kepada Tuhan dan ibadah kepada Baal, kepada Molok, kepada Asyitoret, kepada semua dewa-dewa kekejian orang di sekelilingnya. Lalu kenapa Beersheba? Nah, kalau Beersheba letaknya sudah di Yehuda, di selatan. Itulah sebabnya katakan menyeberang. Jadi kalau orang utara ingin ke Beersheba, artinya mereka menyeberang. Pada zaman patriark, ya Abraham, Ishak, Yakub, Beersheba ini juga daerah yang indah. Itu daerah yang banyak airnya, banyak mata-mata air, banyak dibuat sumur-sumur. Karena mereka peternak kan. Jadi saudara lihat, ini 3 tempat yang indah. Tuhan jadikan itu peringatan, momentum mengenai kasihnya, mengenai pemeliharaannya kepada umatnya yang dikasihinya. Tapi karena dosa mereka, itu semua jadi meleset saudara, dibelokkan. Ya, itulah sebabnya dosa itu arti katanya, hamartia, itu artinya meleset dari sasaran. Tuhan menetapkan satu sasaran yang indah, rancangan jalan yang indah, tapi setiap kali manusia menjadikannya meleset, belok, jauh. Sehingga penghakiman Tuhan itu harus turun. Saudara ingat, setiap kali kita banyak membaca surat-surat dari Paulus, banyak dibahas satu topik mengenai hari Tuhan. Kepada umat di Tesalonika, waktu mereka begitu menderita, oleh tekanan, oleh pengucilan, oleh aniaya, oleh bahaya. Jemaat yang masih begitu muda, ditekan. Mereka bertanya-tanya, mengapa saya ikut Yesus, akhirnya hidup saya malah jadi susah begini. Lalu mereka segera berpikir, hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Ya, tapi setiap kali Paulus mengingatkan mereka, kita tidak tahu waktunya. Ya. Jadi saudara, yang saya ingin kita semua pegang, tetap fokus, ya. Jadi isu utama yang diserukan Nabi ini adalah berhala, ya, berhala setiap kali bercampur, kemurnian itu hilang, kemurnian ibadah kepada Tuhan hilang. Nah, sebagai orang modern, ya barangkali kita sulit membayangkan mengapa orang suka sekali menyembah-nyembah kepada patung-patung itu. Apa bagusnya sih patung? Ya kita sekarang tertarik sama patung tapi kan hanya untuk foto-foto ya saudara. Ya untuk selfie-selfie gitu. Gak ada lagi, saya yakin generasi milenial, ya generasi yang lebih muda, ya berbeda. Ya kecuali memang agamanya seperti itu. Nah jadi secara singkat kita ingin lihat apa sebenarnya hakikat dari orang punya berhala. Berhala itu disembah sebenarnya dengan cara diberi sesajen kan. Ya sama, ini prinsip yang sama sejak dulu. Diberi sesajen. Itu sebenarnya demi melayani keinginan manusia. Itu yang menarik saudara. Itu daya tariknya. Memang ada daya tarik lain. Ya, pada waktu itu penyembahan kepada Baal selalu diikuti dengan pelacuran bakti. Ya, ini juga daya tarik seksual. Tapi sebenarnya yang terutama karena mereka percaya bahwa berhala itu bisa memenuhi keinginan mereka. Ya hasrat mereka. Itulah sebabnya diberi sogokan atau sesajen itu. Ya supaya dewa-dewa itu melayani. Ya pada waktu itu supaya panen mereka berhasil. Kalau pergi berperang mereka menang. Hidup menjadi sukses. Ya mereka sogok. Dan tahukah saudara ada satu fakta. Satu dewa yang sering disebut di perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini dewa yang sangat mengerikan yang namanya Molok. Karena kepada dewa Molok ini orang Israel mempersembahkan anaknya sebagai kurban. Ya, jadi kalau saudara googling searching, dewa Molok ini dibuat dari perunggu, ya besar, ya bentuknya itu seperti dewa yang tangannya itu begini. Tangannya terulur.
Nah, pada waktu upacara persembahan, patung perunggu Moloch ini dibakar dari bawah sampai semuanya membara. Logam kan? Nah, saudara ngeri. Lalu anak yang dipersembahkan ditaruh di atas tangannya yang terulur ini. Dan semua itu pendeta-pendeta Moloch ya meniup seruling, memukul genderang sekeras-kerasnya. Ya, supaya teriakan anak itu tidak terdengar. Supaya orang tuanya bisa kuat. Ya, mengerikan ya, saudara. Maaf, yang saya ceritakan ini horor. Tapi supaya kita menangkap betapa percampuran itu antara kuasa gelap, rasa takut, dan ambisi, kerakusan manusia bercampur. Menghasilkan tindakan yang seperti itu. Demikian jauhnya mereka sesat dari Tuhan. Jadi mungkin kita pikir ini bodoh. Ya, mereka bodoh sekali. Ya, tunggu dulu saudara. Hati-hati. Ya, di kalangan orang Kristen masih terjadi banyak berhala dalam bentuknya yang bersalin rupa. Bentuknya yang lebih modern jelas. Ya, tapi intinya sama. Greedy, kerakusan, hasrat, satu keinginan. Bentuknya apa saja saudara? Rasa hormat, ingin dipuja-puja orang, ingin diakui. Ya, ingin mendapat suatu penghormatan, satu pujian. Itu juga bisa masuk di dalam gereja, hati-hati. Ya. Pokoknya ini adalah sesuatu yang kita anggap lebih nyata daripada Allah. Patung-patung itu kan secara lahiriah nyata daripada Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Jadi hal-hal yang bisa kita terima, kita nikmati dan kita rasa nyaman, itu bisa jadi lebih nyata daripada Tuhan. Ya, biar ini menjadi renungan kita di akhir tahun. Ya, materialisme saudara. Itulah sebabnya banyak kegoncangan terjadi. Jadi sebenarnya bulan-bulan ini, ya kalau saya lihat secara jujur, boleh kita anggap ini sebagai satu ujian. Ya, Tuhan memberikan pelajaran, bimbingan, tapi kan harus ada ujiannya. Ya, jadi saudara, mari kita anggap ini ujian. Dan marilah supaya apa yang keluar dari ujian ini adalah sesuatu yang murni. Ini waktunya kita memurnikan saudara. Apa sih yang kita cari? Apa yang kita hasratkan? Cek, tanya. Dan Tuhan sudah menjawab, carilah aku kata Tuhan. Ya. Jadi ayat ke-6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, diulang lagi oleh Tuhan. Jadi lawannya hidup adalah mati. Ya, mati. Saudara, sayang sekali Israel Utara ini memang akhirnya mati. Ya, coba saudara lihat ayat kedua. Telah rebah, tidak akan bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya. Tidak ada yang membangkitkannya. Ya. Saudara, saya percaya dijauhkanlah kiranya ini dari hidup kita. Kita akan tetap tegak. Kita akan tetap beribadah. Kita akan tetap menjaga kemurnian hasrat kita. Waktu kita mencari Tuhan, setiap kali kita mendapatkan Tuhan. Biarlah itu menjadi modal kita melewati tahun ini. Saudara, kalau kita masih hidup, Tuhan berikan hidup. Masuk tahun depan, kita akan berjalan lebih teguh. Karena ini ujian, ya, kita akan lebih teguh. Kita tidak rebah. Saudara lihat, Israel akhirnya selang berapa raja kemudian, setelah Tuhan masih memberi waktu, akhirnya mereka harus dibuang ke Asyur dan tidak pernah kembali. Ya, musnah boleh dibilang. Ya, jadi mari kita teguhkan. Ya, karena kita ingat bahwa Tuhan itu adalah hakim. Ya. Saudara, kita banyak belajar ya, lagu yang kita nyanyikan tadi, Dia sebagai Bapa. Tapi ingat saudara, Dia juga hakim. Ya, kapan-kapan kita akan belajar topik ini. Apakah kita lolos dari penghakiman Tuhan? Ya. Apakah masih ada semacam evaluasi dalam hidup kita? Ya, kita akan belajar kapan-kapan. Tapi di sini jelas Tuhan katakan, Dia yang menghakimi sehingga penghakiman itu turun atas Israel. Amin. Biarlah kita menangkap hati Tuhan dan mari kita terus mencari Tuhan. Amin. Saudara, kita akan mengambil perjamuan kudus. Ya, saya persilahkan saudara semua yang di rumah
mempersiapkan roti dan anggur. Saudara, jelas ada satu dasar, ya, ada alasan mengapa Yesus memerintahkan jemaatnya dari abad ke abad sampai hari ini untuk terus memperingati kematiannya. Saudara, sederhana, supaya kita selalu ingat kasih Allah, karya Allah di dalam hidup kita. Jadi saya kaitkan dengan apa yang barusan kita renungkan. Apa yang kita cari. Saudara, bukan karena Tuhannya hilang. Tapi secara natur, hati kita cenderung meleset, saudara. Cenderung lupa. Bisa jadi tekanan yang membuat kita lupa. Karena membuat kita putus asa. Bisa jadi satu ancaman, membuat kita cemas. Bisa jadi juga keberhasilan, membuat kita lupa daratan, boleh dibilang. Ingatlah terus, saudara. Itulah bentuk perintah Tuhan melalui Nabi Amos. Carilah. Ya, carilah Tuhan. Tuhan katakan dalam cara yang berbeda, kasihilah Tuhan. Dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu, segenap diri kita. Jadi mari kita ingat, mengapa kita sebulan sekali, ya kalau di jemaat kita, lakukan ini perjamuan kudus. Saudara, ingatlah, ini yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Pada waktu Dia memberikan tubuhnya. Dan kita pecahkan roti ini. Ya, pada waktu itu tradisi, karena bentuknya besar jadi dipecah-pecahkan. Lalu anggur. Saudara, ingat, kematian Yesus itulah yang membuat kita menjadi ciptaan baru. Dosa kita diampuni, segala kenajisan, cela, kekotoran kita, ketidakpantasan kita di hadapan Tuhan, semuanya dicuci bersih. Tuhan menjadikan kita baru. Tuhan tidak melihat lagi dosa kita. Itu Tuhan lupakan, bukan hanya lupakan, Tuhan netralkan, sudah tidak ada, saudara. Diganti dengan kebenaran Kristus. Biar kita selalu ingat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus yang sudah dipecahkan bagi kita? Amin. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Yesus yang sudah dicurahkan, membasuh, menebus, membenarkan kita? Amin.
Bapa, kuatkanlah setiap kami pada hari-hari ini sepanjang hidup kami. Teguhkanlah kami dengan segala yang Kau percayakan di dalam hidup ini. Buatlah kami mampu berjalan terus di dalam segala yang Tuhan taruh di depan hidup kami untuk kami capai. Kalau itu dari Engkau, Tuhan akan memberikan kekuatannya. Tuhan, buat hati kami bukan hanya condong kepada Engkau, tapi dengan segenap hasrat kami, buatlah kami selalu mencari Engkau Tuhan. Apapun yang boleh mengisi pikiran kami, ingatan, kenangan, memori, pemikiran kami, biarlah Engkau yang mengisinya dengan satu hasrat untuk terus mencari Engkau Tuhan. Karena itulah kekuatan kami, itulah inti hidup kami, yaitu Yesus terus menerus bertahta di dalam hidup kami. Keselamatan itu terus menerus kami kerjakan. Iman kami bukan menjadi masa lalu, tapi iman kami menjadi sesuatu yang present continuous. Kami kerjakan terus menerus, sedang kami kerjakan Tuhan. Sehingga kapanpun, bila manapun hari Tuhan itu datang, kami menjadi anak-anak-Mu yang siap menyongsong dengan segenap sukacita, dengan segenap antusias, segenap rasa syukur Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing. Dan hamba-Mu khusus berdoa, siapapun yang sedang mencari, yang sedang bimbang, yang sedang takut, yang sedang cemas, biarlah yang mereka cari adalah Engkau sendiri. Maka Engkau akan mendapatkan anak-Mu ini Tuhan. Dengan segenap kasih-Mu, Engkau akan menyatakan diri-Mu. Biarlah berita yang sederhana yang keluar dari mulut manusia ini, Engkau sempurnakan di dalam hati setiap orang yang mendengar. Supaya ini menjadi firman yang hidup, yang menghidupkan, yang menarik orang datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi jemaat Tuhan. Terima kasih Ko Yosep yang udah sharing firman Tuhan buat setiap kita jemaat Tuhan pagi hari ini. Saya berdoa biar apa yang disampaikan oleh Ko Yosep bisa jadi satu bahan perenungan ya sebelum kita mengakhiri tahun kita di 2020. Amin. Oke, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan buat kita pagi hari ini. Yang pertama, kami atas nama Jemaat Berkat Bagi Bangsa mau menyambut bagi saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online kita kali ini. Kami berharap saudara bisa mengklik link ya www.gb3.org/new visitor. Nanti saudara bisa ngisi di link tersebut karena kita mau mengenal saudara lebih dekat sebagai anggota dari keluarga jemaat ini. Yang kedua, kita juga mau mengajak jemaat Bapak Ibu saudara-saudari yang punya hati untuk terlibat di dalam pelayanan tim worship, baik sekolah minggu dan multimedia. Ya, formnya ada di sini juga di www.gb3.org/join. Jadi Bapak Ibu bisa join mengisi link yang ada di form yang ada di link tersebut ya. Yang ketiga, pengumuman sore ini kita akan ada ibadah Natal untuk The Gap ya. Akan ada ibadah Natal untuk The Gap. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa join secara online ya, secara online. The Gap punya YouTube channel ya, YouTube channel dari The Gap sendiri, itu saudara Bapak Ibu bisa join di sana. Mau melihat bagaimana keseruannya, bisa join bersama-sama lewat online ya. Yang berikut tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal bersama. Ya, Natal bersama ini lewat Zoom, medianya lewat Zoom, jadi nggak di dalam gedung gereja. Kita akan bertegur sapa satu sama lain. Linknya nanti akan di-share langsung sama bagian sekretariat. Bagi Bapak Ibu yang mau untuk join, untuk menanyakan, bisa langsung menghubungi kepada Ibu Lince ya. Yang berikutnya, di tanggal yang sama juga, tanggal 25 Desember, kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu jam 10 pagi. Natal Sekolah Minggu jam 10 pagi NCM
New Creation Ministry ya, New Creation Ministry. Jadi nanti linknya juga akan di-share dari bagian sekretariat kepada Bapak Ibu sekalian. Itu jam 10 pagi, jadi pastikan anak-anak Bapak Ibu bisa join dan melihat keseruannya dan terlibat dalam Natal sekolah minggu by online. Yang berikutnya dari Diakonia JB3 ingin membantu sesama jemaat yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Jadi bila Bapak Ibu tergerak untuk bisa memberi, bisa by scan QR code yang ada di sebelah kanan saya. Ya, ini bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi dari COVID-19. Baik, terakhir kita akan memberikan persembahan. Saya mendorong setiap kita untuk kita berikan dengan sukacita. Kita mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan ya. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini kami masih tetap bisa melihat kebaikan, kemurahan dan kesetiaan Tuhan sampai detik ini dalam hidup kami. Pagi hari ini kami sama jemaat akan memberi persembahan. Kami berdoa Engkau memberkati persembahan ini biar ini bisa sebagai media untuk penyataan kerajaan-Mu, kasih-Mu bagi setiap jemaat, kota dan bangsa ini Tuhan. Sekali lagi terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahannya untuk memberi, kita akan sama-sama melihat video pengumuman dalam 1 minggu ke depan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus berkati. Kak Cynthia, ya tanggal 25 Desember kita ada acara apa ya? Nah, 25 Desember NCM punya acara seru loh. Wow, apaan tuh Kak? Kita mau ibadah bareng online. Ada drama, ada pujian penyembahan, dan yang terakhir kita punya games. Wow, asik. Aku pasti menang. Guru sekolah minggu gak ikutan. Ini buat anak-anaknya aja. Jadi adik-adik jangan lupa ya, kita ibadah bareng tanggal 25 Desember jam 10 pagi. Oke? Dadah. Dadah. We've got years of messages stored. Cooper. Messages span 23 years. Play it from the beginning. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.
Baik Bapak Ibu Saudara, ibadah kita kali ini sudah selesai. Mari kita berdoa dan biarlah kita semua menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kita semua selalu diberkati oleh Tuhan di dalam hidup ini. Karena Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia selalu menyinari kita dengan wajahnya, menyertai kita di dalam himpitan apapun yang mungkin bisa terjadi di dalam hidup ini. Di dalam pergumulan, di dalam setiap tantangan, biarlah Tuhan selalu menyertai kita. Hanya inilah yang harus kita tetap jaga, yaitu jaga hati kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kita selalu mencari Dia dengan segenap kekuatan dan kasih kita. Biarlah Tuhan menjadikan segala yang kita kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah kita di dalam pekerjaan tangan kita, di dalam segala usaha kita. Diberkatilah kita di dalam hidup keluarga kita, di dalam hubungan-hubungan kita satu sama lain. Dan biarlah kita semua tetap tinggal di dalam kasih Allah, di dalam kasih anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.